Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita ketemu lagi, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita masih bisa berkumpul dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran kali ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa, semoga apa yang kita pelajari kali ini Bapak harapkan dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Untuk doa kepada Yona untuk memimpin, kepada saudara Yona dipersilakan. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kalian semua kabarnya sehat ya? Sehat. Baik-baik aja kabarnya. Alhamdulillah, Pak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita refleksi sebentar ya. Coba tangannya ke depan anak-anak, tangannya ke depan. Tangannya ke depan, ikuti Bapak. Ayo tangannya ke depan. Oke, lalu sambil mengepal anak-anak, sambil mengepal. Oke. Oke, lalu ke samping anak-anak, ke sana, ke samping. Kita koneksi. Oke, lalu ke belakang anak-anak, belakang. Oke, ke belakang dan di Hadir. Nah. Oke, Wahyu. Hadir, Pak. Risa, hadir Risa. Hadir Pak, saya Pak. Yona, hadir Yona. Hadir Bapak. Alhamdulillah, di suasana pandemi ini semoga kita tetap menjaga kesehatan dengan mengutamakan yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan daripada membatasi kegiatan kita. Oke, sebelum memulai Bapak akan menyampaikan tujuan dan itu yang pertama di sini akan membahas daripada menerapkan sistem operasi jaringan. Selanjutnya itu KD pengetahuan dan KD keterampilannya itu menginstalasi sistem operasi jaringan. Pun indikatornya yang akan Pak sampaikan di sini satu kan operasi jaringan berbasis Linux Ubuntu server. Yang kedua, menentukan spesifikasi software yang dibutuhkan. Adalah kalian dapat menyimpulkan sistem operasi berbasis GUI Linux Ubuntu server pada jaringan komputer. Lalu yang kedua, kalian dapat menilai sistem operasi berbasis GUI pada Linux Ubuntu server yang ada di jaringan dan benar. Ingat dengan materi yang sebelumnya Bapak bahas, materi tentang apa anak-anak? Ada, Pak. Materi GUI dan CLI, Pak. GUI dan CLI, Pak. GUI dan CLI, iya. Oke, ternyata kalian masih tetap menyimak. Iya, pada materi sebelumnya kita telah membahas materi tentang GUI dan CLI. Oke, untuk pertemuan sekarang kita akan membahasnya tentang GUI. Adapun CLI nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Di sini Bapak akan mempresentasikan. Harap kalian simak baik-baik presentasi dari Bapak, ya. Dan kalian juga alhamdulillah sebelum Bapak mempresentasikan, Bapak ingin bertanya materi yang Bapak saya sampaikan ini sudah pada sampai ya di grup kalian ya, Google Classroom itu ada ya, diajar ya udah sampai. Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Cukup. Oke. Oke, anak-anak mohon disimak presentasi Bapak. Di sini Bapak akan membahas tentang Ubuntu ya. Pertama adalah sejarah Ubuntu. Jadi Ubuntu juga menjadi salah satu sistem operasi yang banyak digunakan sebagai server. Jadi mereka ini digunakan sebagai server karena memiliki beberapa keuntungan. Ya, Ubuntu juga mendapatkan sponsor ya dari Canonical TLD yang berasal dari Afrika Selatan. Dan Ubuntu ini kapan diluncurkan? Anak-anak pada tanggal 20 Oktober 2004 ya. Jadi termasuk Ubuntu ini adalah distro
atau OS turunan dari Debian seperti itu. Jadi pada tanggal 20 Oktober 2024 itu kekurangannya. Pertama, kalau kita menggunakan Ubuntu, anak-anak perlu adaptasi untuk menggunakannya karena mungkin tidak familiar. Yang kedua, aplikasinya relatif sedikit jika dibandingkan dengan Microsoft Windows. Kelebihan Ubuntu yaitu pertama, open source atau gratis. Jadi bisa dimodifikasi kalian sesuai dengan kebutuhan kita atau dikembangkan di Indonesia. Sudah ada di Universitas Indonesia yang mengembangkan tentang distro-distro Linux seperti itu. Bahkan kalau kita tahu pun itu kapal perang atau kapal pesiar itu kalau kita lihat navigasinya menggunakan Linux Ubuntu seperti itu ya, seperti di KRI Banda Aceh misalnya seperti itu kalau anak-anak pernah jalan-jalan atau lihat-lihat. Lalu yang kedua kelebihannya apa? Dia update-nya jelas dan bisa terus di-update. Yang ketiga, lebih kebal terhadap virus. Yang keempat, aplikasi bawaannya relatif lengkap. Jadi ada beberapa aplikasi bawaan dia seperti Startup itu sudah ada ya. Tidak seperti Windows yang harus diinstal Office terlebih dahulu secara terpisah. Lalu ada user interface yang refreshing atau tampilannya bisa kita ubah. Lalu dia tidak perlu driver atau sudah lengkap built-in di dalamnya seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah pengetahuan kalian. Dan untuk keterampilan kalian, Bapak ingin kalian nanti menyimak daripada video yang Bapak tayangkan ini untuk kalian membuatan kecil sehingga kalian bisa membuat proyek yang nanti di mana proyek tersebut bisa kalian gunakan untuk mengisi daripada LKPD yang Bapak berikan khususnya keterampilan. Ya saya sering melihat itu teman-teman laptopnya terus kebanyakan di mana-mana itu kok sering kehidupan sehari-hari itu semua pakai Windows ya, jarang pakai Linux gitu. Itu kenapa ya Pak? Apa perbandingannya gitu antara Linux sama Windows gitu kan? Karena saya lihat itu jarang yang pakai Linux, semuanya Windows. Itu Pak Kamal, itu pertanyaan saya. Ya enggak terlalu familiar untuk dibawa sehari-hari. Jadi biasanya diperuntukkan untuk penggunaan server seperti itu. Sementara kan kita digunakannya untuk sehari-hari serta tampilannya itu user friendly atau udah sangat familiar seperti itu ya. Jadi nanti Sofian bisa juga jika ingin mencobanya nanti lewat VirtualBox seperti itu ya. Oke, jelas Ananda Sofian? Jelas, makasih Bapak. Saya Pak, sistem operasi Pak. Ini kan sistem operasi banyak digunakan di dunia kerja nih Pak, dan apa namanya di industri juga. Seberapa penting sih Pak sistem operasi ini Pak digunakan Pak? Peruntukan untuk server ya anak-anak. Jadi server itu tujuannya adalah memberikan layanan kepada klien. Sama seperti hal kalian dengan orang tua kalian. Jadi orang tua kalian itu memberikan daripada kebutuhan kalian sehari-hari. Contoh, kalian butuh makan, transport untuk sekolah, kalian butuh pakaian yang bersih, itu sudah disiapkan oleh orang tua. Jadi Linux itu dari Ubuntu itu memberikan layanan kepada klien di kantor apa yang dibutuhkan seperti itu. Jadi untuk membantu daripada pekerjaan manusia. Tujuannya sih seperti itu. Pak, tadi saya nggak ngerti Pak. Tadi Bapak nerangin tentang open source itu apa ya Pak? Open source. Iya, open source ya, Risa. Oke, di mana sistem operasi tersebut bisa kita gunakan dengan full versi seperti itu. Jadi sistem operasi tersebut bisa kita gunakan dengan penuh seperti itu. Secara fitur-fiturnya dan sebagainya. Tidak ada masa trial atau uji coba. Sementara kalau open source itu terbuka lisensinya, dia nggak perlu di-crack, nggak perlu memasukkan lisensi, bahkan bisa dimodifikasi. Termasuk HP anak-anak ini berbasis Android. Android itu kalau kita urutkan turunan daripada Linux. Jadi apakah bisa Pak Linux itu dijadikan klien aja terus Windows sebagai servernya? Bisa aja tergantung selera seperti itu.
Akan tetapi untuk kliennya itu diusahakan untuk usernya yang menggunakannya atau orang yang menggunakannya biasanya sudah paham betul tentang Ubuntu atau tentang Linux. Dikhawatirkan mereka tidak paham seperti itu, cara menggunakannya seperti apa. Jadi makanya diperuntukkan untuk server karena biasanya lebih aman ya, Rahmat ya. Sementara kalau Windows itu mungkin banyak beberapa tambahan perangkat yang digunakan seperti yang tadi dijelaskan, atau sekarang Bapak minta untuk kalian, Bapak beri waktu untuk mengisi LKPD yang Bapak berikan ya, anak-anak yang ada di grup. Oke, silakan diisi ya untuk keterampilannya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, sudah semua anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya, oke, ntar Bapak nilai ya, anak-anak ya. Oke, Bapak tampung dulu LKPD kalian. Oke. Oke, berdasarkan tadi ngelihat video yang Bapak share, Pak, menurut saya kesimpulannya nyata Linux itu sebuah keluarga sistem operasi yang bebas dan sumbernya terbuka dan yang dibangun di atas kernel Linux, Pak. Dengan lisensi yang bebas dan sumber terbuka, kode sumber Linux dapat dimodifikasi dan digunakan serta didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja, Pak. Oke. Gimana, Pak? Terima kasih, Hanum ya. Oke, anak-anak. Oke, nanti anak-anak pada pertemuan selanjutnya Bapak harapkan kalian maju untuk presentasi ya, mengikuti daripada langkah-langkah yang Bapak berikan. Nanti kalian pada pertemuan selanjutnya ingat presentasi, tampil ke depan dan mencoba satu-satu seperti apa daripada tahapan instalasi Linux Ubuntu. Adapun materinya sebagai penguatan, Bapak tambahkan rangkuman dari pembelajaran kita kali ini. Dapat kita rangkum atau kita simpulkan seperti yang Hanum katakan tadi. Ini adalah open source atau gratis, di mana nanti kedepannya itu bisa kita gunakan atau bahasa kerennya oprek atau dioprek ya, atau kita modifikasi sesuai kebutuhan kita dan juga bisa kita manfaatkan untuk latihan kita, di mana nanti pada saat kita PKL di dunia kerja kita menggunakan Linux itu sudah tidak asing lagi. Seperti itu ya. Oke, anak-anak paham? Paham, Pak. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, paham. Oke, pertemuan selanjutnya ingat yang seperti Bapak sampaikan, nanti kita presentasi satu-satu ya, anak-anak. Oke, maju ya. Oke, Ya, siap, Pak. Ya. Bapak harap kalian mengerjakan asesmen. Ya, oke, Bapak share link di grup kalian, di grup kelas. Itu ada asesmen ya, melalui Google Form. Coba dikerjakan asesmen Bapak ya. Oke, Bapak berikan waktu, silakan dikerjakan. Sudah, Pak. Oke, anak-anak sudah dikerjakan? Sudah ya? Sudah. Asesmen dari Bapak? Sudah, Pak. Sudah, oke. Oke, terima kasih telah dikerjakan. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Dan Bapak ucapkan terima kasih juga untuk nilai. Nanti kalian akan ngecek sendiri secara online hasilnya seperti apa ya. Oke, untuk doa penutup Bapak harap kepada Arif untuk memimpin ya. Semoga apa yang kita pelajari kali ini berguna dan bermanfaat untuk kita semuanya. Wabil khusus untuk bekal kalian nanti PKL ya. Ada pengalaman juga. Oke, kepada Saudara Arif Bapak persilakan. Baik, Pak, terima kasih teman-teman semuanya. Izin Pak, saya mau memimpin doa. Mari teman-teman kita tutup kegiatan kita ini, yang muslim mengikuti. Kita mari sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahin. Terima kasih, selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Saudara Arif. Oke, anak-anak, terima kasih semuanya telah mengikuti pelajaran Bapak. Mudah-mudahan kalian tetap sehat selalu. Ingat, jiwa yang tegar, hati yang murni, dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.